Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Ibu ini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Mirza dengan NIM 12924-107, berasal dari program studi oceanografi. Saya merupakan bagian dari kelompok 4, akan mempresentasikan laporan penelitian, yaitu pengkajian pengaruh pengasaman laut dan kesadaran masyarakat terhadap isu kelautan global maupun nasional pada periode tahun 2000 hingga tahun 2025. Karya ilmiah kami latar belakangi oleh kekhawatiran kondisi kelautan di dunia dan juga Indonesia. Sejak era praindustri, konsentrasi karbon dioksida atmosfer meningkat dari 280 ppm menjadi lebih dari 420 ppm, dan di mana 25 hingga 30% emisi tersebut diserap oleh lautan yang mengakibatkan ancaman senyap bagi ekosistem laut dunia. Khususnya untuk Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi risiko ekonomi besar karena 65% terumbu karang nasional berstatus rentan yang mengancam mata pencarian lebih dari 2,3 juta nelayan. Kemudian terdapat keterbatasan data pH jangka panjang di Indonesia, serta kurangnya integrasi antara analisis kimia dengan aspek biologi serta sosial ekonomi. Kemudian, rumusan masalah yang kami rancang untuk karya ilmiah ini, yang pertama, bagaimana perkembangan dan dampak pengasaman laut secara global dan nasional selama periode tahun 2000 hingga tahun 2025. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan pengasaman laut di berbagai wilayah laut, dunia, dan Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap isu pengasaman laut dan dampaknya terhadap ekosistem kelautan. Kemudian yang keempat, apa perbedaan persepsi masyarakat terhadap isu kelautan global dan nasional terkait pengasaman laut. Dan terakhir yang kelima, bagaimana hasil kajian literatur dan survei dapat digunakan untuk meningkatkan literasi dan juga kesadaran lingkungan masyarakat terhadap pengasaman laut. Kemudian untuk tujuan penelitian kami, pertama untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan dampak pengasaman laut secara global dan nasional selama periode tahun 2000 hingga tahun 2025. Kemudian yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan pengasaman laut. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap isu global seperti pengasaman laut. Yang keempat untuk mengetahui apa perbedaan persepsi masyarakat terhadap isu kelautan global dan nasional terkait pengasaman laut. Dan terakhir yang kelima untuk mengetahui bagaimana hasil kajian literatur dan survei dapat digunakan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran lingkungan masyarakat terhadap pengasaman laut. Kemudian untuk ruang lingkup kajian kami, beberapa di antaranya. Pertama, pengasaman laut sebagai proses penurunan pH laut akibat peningkatan emisi karbon dioksida. Kemudian yang kedua, faktor penyebab pengasaman laut baik secara global maupun nasional. Kemudian untuk metode dan teknik pengumpulan data dari kami menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan studi literatur dengan melalui kuesioner daring yang kami sebarkan secara anonim pada masa ITB dan juga masa luar ITB. Teknik pengumpulan data tersebut kami memberikan pertanyaan berupa pilihan ganda untuk mengukur tingkat pengetahuan responden serta skala Likert untuk menilai persepsi dan sikap terhadap isu pengasaman laut. Kemudian sistematika penulisan kami, yang pertama bab 1 berupa pendahuluan, yang kedua bab 2 berupa studi pustaka, yang ketiga bab 3 berupa analisis, dan yang terakhir bab 4 berupa penutup. Kemudian untuk dasar teori dari analisis kami, yang pertama pengertian pengasaman laut, yang kedua proses pengasaman laut, yang ketiga faktor penyebab pengasaman laut, dan yang keempat dampak pengasaman laut. Kemudian hasil dari analisis dan juga penelitian kami, pengasaman laut terjadi akibat peningkatan penyerapan karbon dioksida atmosfer oleh laut yang membentuk asam karbonat dan menurunkan pH air laut. Kemudian peningkatan karbon dioksida di atmosfer diakibatkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan pengasaman laut. Kemudian analisis kami dilakukan kepada masa ITB maupun masa luar ITB dengan kategori fakultas dengan variabel angkatan, rentan usia, dan juga gender. Kemudian kami juga melakukan visualisasi terhadap seluruh pertanyaan analisis kami berupa grafik, batang, dan juga persentase dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan kelima. Kemudian dari hasil analisis kami mendapatkan informasi tentang tingkat pengetahuan masyarakat, faktor kesadaran masyarakat, hubungan kesadaran dan partisipasi terhadap mitigasi eh, pengasaman laut oleh masyarakat, kemudian persepsi dampak dan juga tingkat kepedulian mereka. Kemudian yang dapat kami ambil yaitu pengasaman laut masih
merupakan isu kelautan yang kurang dikenal secara global karena rendahnya pengetahuan publik dan keterbatasan komunikasi ilmiah yang kontekstual, serta kajian literatur Indonesia menunjukkan bahwa isu pengasaman laut masih didominasi oleh pembahasan biofisik dan oceanografi. Sementara untuk aspek sosial dan pemahaman masyarakat belum banyak dikaji. Kemudian kesimpulan dan saran, untuk kesimpulannya sendiri dari hasil analisis, kami menyimpulkan bahwa pengasaman laut akibat peningkatan emisi karbon dioksida antropogenik telah menurunkan pH laut dan berdampak pada ekosistem laut, khususnya organisme berkalsium. Kemudian, meskipun masyarakat telah menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu ini, namun tingkat pengetahuan dan kesadaran mereka masih rendah. Oleh karena itu, dibutuhkannya pendekatan edukasi yang lebih komunikatif dan berbasis kajian ilmiah serta survei masyarakat untuk mendukung pengelolaan data yang lebih berkelanjutan. Untuk sarannya ke depannya, penelitian ini disarankan untuk memperluas sebaran responden lintas fakultas untuk dalam kampus dan juga eh, radius yang lebih luas untuk masyarakat di luar kampus. Kemudian kami juga menyarankan untuk jumlah sampel agar ditingkatkan untuk mendapatkan hasil survei yang lebih objektif, lebih kuat, lebih akurat, dan lebih representatif dalam menggambarkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian informasi dan kesalahan pada tutur kata yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.